Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Arya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memakai Ubuntu atau Linux. Mengapa saya tidak menggunakan Windows. Pertama-tama, Linux memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah open source. Open source itu adalah sumber terbuka, sehingga kita bisa memodifikasi atau menginstalkan ulang ke laptop orang lain, atau kita rubah sendiri atau oprek-oprek itu nggak apa-apa karena sifatnya yang terbuka atau open source. Yang kedua adalah dukungan komunitas yang banyak. Misalnya dalam update dulu saya menginstalkan Ubuntu tepatnya di laptop saya yang lama. Nah, saat saya install ternyata saat di update itu ada bug. Nah, bugnya ini wifi-nya tidak bisa menyala alias tidak bisa connect ke wifi, dan akhirnya saya langsung melihat di komunitas Lubuntu atau Ubuntu, karena Lubuntu itu adalah turunan dari Ubuntu. Nah, di situ saya melihat di komunitas bagaimana cara menanggulangi bugnya atau cara-cara yang lain, sehingga saya lebih cepat mengerjakan. Memang sih lebih ribet kalau kita tidak tahu IT, tapi itu kemudahan bagi orang yang sudah mengerti dasar-dasar IT, sehingga menginstal Ubuntu pun tidak masalah. Kalau misalnya ada bug atau itu, biasanya di komunitas lebih cepat kerjanya. Atau kalau nggak mau repot jangan nunggu update, tapi ya begitu, bugnya tetap masih ada. Yang ketiga adalah pilihannya banyak. Linux memiliki banyak pilihan, yaitu distro turunan Debian, diantaranya adalah Ubuntu, Linux Mint. Itu distro turunan Debian itu terkenal karena kemudahannya dalam pemakaiannya. Sedangkan ada distro turunan Red Hat, yaitu adalah open source, CentOS, itu lebih advance, lebih agak sulit, tapi keamanannya lebih handal dan lebih stabil. Sedangkan Ubuntu ini memiliki keunggulan, yaitu memiliki komunitas di Indonesia yang banyak, serta komunitas di online yang dari mancanegara pun banyak, sehingga kita lebih mudah memahami OS ini dengan cepat. Yang terakhir adalah ringan. Ubuntu ini termasuk distro atau Linux yang ringan, karena saya ini Ubuntu Studio menggunakan OS ini menggunakan tampilan EXCFE. Nah, itu lebih ringan daripada Ubuntu yang asli menggunakan GNOME atau Ubuntu yang menggunakan desktop KDE. Di antara ini saya lihat di dosenit.com. Di sini adalah kelebihan dan kekurangan Linux. Saya akan menjabarkan sesuai dengan pengalaman saya. Sebentar, saya pindahkan dulu. Nah, ini dia dosenit.com. Yang pertama-tama adalah ini pengalaman saya saja ya, bukan semata-mata karena melihat web ini, yaitu jauh lebih murah dibandingkan sistem operasi lain. Memang betul lebih murah, lebih handal, dan variannya pun banyak, tapi ada juga yang berbayar. Di antaranya saya buka contoh adalah Zorin OS. Zorin OS sebenarnya adalah gratis, tapi ada memiliki versi yang berbayar. Zorin OS ini memiliki tampilan seperti Windows serta memiliki aplikasi yang bernama Wine. Wine adalah semacam emulator untuk menjalankan aplikasi Windows. Sebentar, saya lihatkan tunjukkan yang berbayar. Yang Ultimate ini memiliki keunggulan, yaitu desktopnya bisa seperti macOS, Windows, serta support pada
touchscreen laptop dan sudah include bisnis, aplikasi bisnis serta games, tapi yaitu berbayar. Kalau yang gratis yang core ini seperti biasa kayak Linux biasa free. Ada lagi distro Linux yang seperti Mac OS Macintosh yang disebut Elementary. Dulu saya pernah menggunakan ini, tapi sekarang sudah tidak, karena pada dulu pas awal-awal itu banyak bugnya, tapi sekarang sudah semakin baik. Sudah dulu saya masih versi berapa ya, 2 atau berapa itu awal-awal lah. Di sini saya lihat tampilan gambarnya. Bentar saya carikan. Seperti ini, dia memiliki taskbar seperti macOS serta bisa ya seperti macOS dan memiliki keunggulan Linux. Jadi yang ingin laptopnya bergaya tapi ingin versi legal bisa menginstal ini. Ada lagi distro yang bernama Pop OS. Pop OS ini cocok dikembangkan bagi pengembang aplikasi atau yang ingin menjalankan aplikasi artificial intelligence. Pop OS ini sudah didesain, dia memiliki include yaitu TensorFlow. TensorFlow itu adalah yang apa itu, kalau nggak salah menurut opini saya pribadi yang saya dengar adalah TensorFlow adalah modul kecerdasan buatan yang dimiliki Nvidia untuk menggunakan GPU-nya. Jadi core GPU-nya yang biasa digunakan untuk mengelola gambar dengan TensorFlow, nah itu akan digunakan sebagai AI processing dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah merupakan sistem operasi yang memiliki kode 32 bit. Ini memang benar, tapi kita harus menginstal kodeknya dulu. Kodek ya itulah nama yang 32 bit agar aplikasi 32 bit bisa jalan di Ubuntu 64 bit ini. Sedangkan yang 32 bit bisa menjalankan, cuma tidak bisa menjalankan aplikasi yang menggunakan kode 64 bit. Keamanan cukup baik, betul. Tampilan lebih grafik yang baik sebenarnya bukan tampilan grafik yang lebih baik, tapi memiliki customize ya itulah tampilan yang desktop yang berbeda-beda, diantaranya KDE, XFCE, GNOME, sehingga kita jika bosan terhadap desktop ini bisa berganti dengan desktop yang lain. Ini saya sudah jelaskan yang tadi. Ini mendukung akses ke 3 macam file yang berbeda. Jadi ini bisa akses ke 3 macam file berbeda. Ini maksudnya lebih support terhadap banyak file, karena Ubuntu ini sudah include dengan Codex, tapi itu install dulu. Tapi setelah install kita bisa memainkan beberapa format video karena lengkapnya aplikasi di sini. Yang 7 ini benar. Jadi nomor 8 ini jika kita menginstal Ubuntu itu sudah terdapat aplikasi bawaan. Aplikasi bawaan diantara lain adalah ya editor gambar, Blender itu semacam modeling 3 dimensi, terus LibreOffice yaitu pengganti Microsoft Office kalau di Windows itu kan Microsoft Office, kalau di Linux adalah OpenOffice, LibreOffice, tapi jujur saya lebih suka menggunakan LibreOffice. Cocok bagi yang hobi otak-atik komputer, benar. Cocok dijadikan komputer server ya, karena Linux ini adalah sistem operasi yang stabil. Spesifikasi hardware yang tidak terlalu besar, ini tergantung pada distronya.
penggunaan software Linux akan mencegah user dari pembajakan hak cipta. Memang benar. Nah, karena saya sendiri pun tidak ingin menggunakan software bajakan, sehingga saya memilih Linux agar terbebas dari usaha-usaha untuk membaca. Dulu saya sebelum ini adalah Windows bawaan laptopnya, yaitu Windows Ori bawaan laptopnya, bukan diinstalkan oleh mas-masnya. Nah, Windows Ori itu saya uninstall. Sebelum saya uninstall dan menginstal Ubuntu ini, saya menggunakan aplikasi-aplikasi open source. Biarpun operasi sistem saya Windows, tapi saya menggunakan LibreOffice, Gim, Inkscape, dan lain-lain. Kelemahannya saat terjadi OS pada Linux sulit mengatasinya. Ini pertanyaan ini bagi orang yang baru terjun ke dunia Linux atau orang yang tidak familiar dengan perintah-perintah di Linux. Sebenarnya sih nggak sulit-sulit amat, tapi bagi pemula memang sulit. Tapi dengan semakin hari kita belajar akan semakin baik. Dukungan software populer kurang. Ya memang, tapi ada aplikasi Linux yang dapat menjalankan aplikasi Windows bernama Wine. Nah, dengan Wine kita bisa menjalankan aplikasi Windows di Linux. Kalau bersaing dengan sistem operasi lainnya, iya, karena Linux ini adalah pengembangan dari komunitas. Kecuali Red Hat itu milik perusahaan. Kalau Linux yang lainnya adalah dikembangkan dari komunitas, sehingga pendanaan untuk pengiklanan atau kerjasama dengan pengembang aplikasi untuk menyediakan aplikasi di OS-nya itu memang kalah dari operating system buatan perusahaan seperti Microsoft atau Macintosh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu adalah experience saya selama menggunakan Linux. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.